Selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Kiranya dalam keadaan sehat dan kiranya Tuhan terus menjaga dan menyertai kita sekalian. Secara khusus di tengah ancaman COVID-19 dimanapun kita berada. Bersama keluarga Ibu Harianja, pada malam ini kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga. Kiranya ibadah ini mengingatkan kita atas penyertaan dan pertolongannya. Selamat beribadah. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah pada malam hari ini, mari kita sejenak untuk mengambil saat teduh. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 4, baitnya yang pertama, bersorak bagi Tuhan, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang penuh berkat dan kebaikan. Kami sekeluarga datang untuk menyembah-Mu dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan sukacita oleh karena pertolongan-Mu. Sertailah ibadah kami ini, dan ketika kami membaca Alkitab, terangilah pikiran kami untuk merenungkannya, dan dalam pimpinan Roh Kudus kami dibenarkan dan memperoleh berkat-berkat-Mu. Amin. Masih tetap berdiri Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari surat Ibrani pasal 12. Kita akan membacanya dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Surat Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai ayat 16 saya bacakan demikian. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga keluarga, juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, agaknya penulis surat Ibrani dalam pasal ini dia lebih menyoroti kehidupan Kristiani di dalam kehidupan sehari-harinya. Tentunya kehidupan Kristiani yang dimaksud adalah kehidupan Kristiani pada zaman penulis Ibrani. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ketika penulis surat Ibrani melihat kehidupan Kristiani pada zamannya, di dalam kesehariannya, bahwa ternyata pada zaman itu Bapak saudara, memang kehidupan sehari-hari Kristiani sudah betul-betul disibukkan dengan berbagai macam kebutuhan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. Sehingga oleh karena kesibukan, oleh karena
rutinitas mereka di dalam memperjuangkan, mendapatkan kesejahteraan hidup. Bahkan mereka juga dikatakan sehari-hari mereka adalah pekerja keras. Tetapi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah rutinitas untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan rumah tangga dan keluarganya, mereka melupakan kewajiban sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Inilah pertama-tama yang diangkat oleh penulis Ibrani pada pasal ini. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selalu menjadi alasan adalah, artinya bukan, sekali lagi Bapak Saudara, bukan pada zaman kita, tapi agaknya alasan itu terus berkembang sampai pada zaman kita. Orang yang disibukkan sehari-harinya dengan pekerjaan oleh karena mencari demi kebutuhan dan kepentingan kehidupan rumah tangga keluarganya, dan ketika terkait atau ketika dipertanyakan tentang ibadahnya kepada Tuhan, yang selalu menjadi alasan sama dari dulu sampai sekarang, saya capek, saya lemah, saya butuh istirahat. Bapak Saudara yang terkasih, inilah poin yang diangkat oleh penulis Ibrani. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kritik dari penulis surat Ibrani ini sebenarnya adalah bahwa pergumulan yang terberat dalam kehidupan Kristiani, dalam hal ini khususnya, bahwa di dalam untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga, bahwa yang paling berat sesungguhnya adalah ketika dalam realitas hidup yang kita jalani, bahwa tidak ada yang namanya tidak menjadi letih, lemah. Tidak ada yang namanya bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Artinya di sini mau dikatakan bahwa keberadaan yang lemah, keberadaan yang letih itu tidak pernah tidak dihinggapi oleh satu orang pun. Inilah pergumulan yang berat. Sehingga seringkali pergumulan yang berat, yang letih, lesu, lemah ini menjadi satu alasan. Alasan untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Ini yang sekali lagi saudara diangkat pertama oleh penulis Ibrani. Itu sebabnya sekali lagi penulis Ibrani mengingatkan mereka atas kewajiban mereka. Mengingatkan mereka tentang relasi mereka dengan Tuhan. Bahwa ketika kita mengalami keletihan, ketika kita mengalami kelesuan di dalam kehidupan realitas kita, Bapak Saudara, semuanya itu akan membawa kita di dalam keputusasaan. Kita sudah bekerja, kita sudah, kalau kata pepatah itu, kita sudah membanting tulang. Hari-hari, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Tetapi realitas hidup yang kita hadapi, kita tidak mengalami satu perubahan dalam tingkat kesejahteraan hidup. Kenyataan-kenyataan yang seperti ini membuat kita letih, lesu di dalam menjalani kehidupan. Bahkan kita akan sampai kepada titik keputusasaan. Itu sebabnya lah, supaya kita tidak menjadi berputus asa di dalam menjalani hidup dengan berbagai macam persoalan, pergumulan. Bahkan juga di dalam ketika kita bekerja keras. Penulis Ibrani mengingatkan, jangan kamu lupa dalam ibadahmu kepada Tuhan. Kalau kamu tetap beribadah kepada Tuhan, apapun yang kamu hadapi, apakah kerja keras kita menghasilkan sesuatu yang baik, ataukah kerja keras kita tidak menghasilkan apa-apa, kita akan tetap bersuka cita ketika kita selalu memperhadapkan diri kepada Tuhan. Ini yang menjadi pikiran dari penulis surat Ibrani ketika, sekali lagi ketika dia mengamati
kehidupan sehari-hari dalam kehidupan Kristiani. Untuk itu, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang menjadi catatan penting yang sesungguhnya ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Yang pertama-tama adalah milikilah hati yang baik di hadapan Allah. Ini yang pertama, Bapak Saudara. Milikilah hati yang baik terkait dengan relasi kita dengan Allah. Hati yang baik yang seperti apa yang ingin dikatakan oleh penulis Ibrani. Itu sebabnya, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi yang pertama, memiliki hati yang baik terhadap Tuhan. Itu berbicara bagaimana kita menjaga kekudusan kita di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keputusasaan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah keterpurukan kita, kita masih mengasihi Allah. Dan yang kedua, berdasarkan ayat 14 ini, di tengah-tengah kesukaran kita, kita masih memiliki hati yang baik juga untuk sesama kita. Jadi yang pertama, kita memiliki hati yang baik kepada Allah dengan menjaga kekudusan. Yang kedua, itu diimplementasikan, diterapkan, dilaksanakan terkait dalam relasi dengan sesama. Kita juga tetap memiliki kebaikan hati terhadap sesama. Sekalipun kita mungkin sedang terpuruk, sekalipun mungkin kita sedang dalam keadaan yang lemah, tetapi sebagai Kristiani, keadaan yang terpuruk, keadaan yang lemah, itu tidak menjadi batas kita untuk tidak melakukan perbuatan yang baik terhadap sesama. Oleh karena itu, maka kita mengerti apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangan yang lemah dan lutut yang goyah ini menunjukkan keberadaan seseorang yang pada akhirnya dia sendiri tidak mampu untuk berdiri. Dia sudah tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Ya karena ketidakberdayaannya. Tetapi di tengah-tengah ketidakberdayaannya itu, ketika, sekali lagi saudara, ketika ia mengingat akan Tuhannya, ketika ia terus beribadah kepada Tuhannya, maka diberikan kekuatan untuk tetap setia kepada Allah dan melakukan kebaikan terhadap sesama. Tapi sebaliknya, ketika kita meninggalkan Allah, maka kita hanya memikirkan tentang ketidakberdayaan kita sendiri. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sana dikatakan dalam ayatnya yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi ayat yang ke-15 Bapak Saudara adalah salah satu dampak ketika kita melepaskan relasi kita dengan Tuhan, atau ketika kita jauh dari Tuhan. Di ayatnya yang ke-15 ini mau dikatakan sekali lagi, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jangan tumbuh akar yang pahit dari diri kita. Baik saudara, kalau kita mengamati kehidupan kita sehari-hari, secara khusus ketika orang ada dalam ketidakberdayaan, ada di dalam kelemahan, seringkali dia mengambil jalan yang pintas. Jalan apapun, demi supaya dia hidup, dia mampu untuk melakukan apapun. Nah, melakukan apapun inilah yang di luar dari batas-batas yang Allah tunjukkan, jalan yang benar. Ketika keluar dari batas-batas jalan yang benar itu, mungkin saja Bapak Saudara, kita menjadi akar pahit bagi orang lain. Kita bisa merugikan bagi orang lain oleh karena tindakan-tindakan kita yang hanya berkonsentrasi atau fokus kepada diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Apakah orang lain juga menjadi menderita karena perbuatan kita? Kita tidak peduli. Itulah kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau kita di luar dari jalan benar yang ditunjukkan oleh Allah. Lalu saudara, dalam ayat yang ke-16 di sana dikatakan, janganlah ada orang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Menjual hak kesulungannya hanya untuk sepiring makanan.
Gambaran ini menjadi jelas, Bapak Saudara. Ini bicara soal makan, ini bicara soal perut, bicara soal kesusahan, bicara tentang kesukaran, bicara tentang ketidakberdayaan. Kita menjual keselamatan kita. Kita menjual kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Apa itu, Bapak Saudara? Keselamatan di dalam Tuhan. Itulah kasih karunia yang ini dikatakan oleh penulis Ibrani. Tetapi oleh karena ketidakberdayaan seseorang yang jauh atau di luar dari Tuhan, ia mampu menjual keselamatan itu. Sama seperti Esau. Lalu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang mau dikatakan oleh penulis Ibrani ini juga, sekali lagi, bagaimana di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kita bisa menghadirkan damai sejahtera. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera adalah suatu kondisi di mana kebencian dan terus mengusahakan yang baik bagi sesama. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera? Pertama-tama sekali lagi, maka kita harus menjauhkan diri dari sebuah kebencian. Kebencian adalah sebuah benih menjadi akar pahit bagi orang lain. Ketika dalam pikiran kita ada kebencian, menurut penulis surat Ibrani, sekalipun di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi, kita harus keluar, kita harus tinggalkan kebencian itu dari kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menghadirkan damai sejahtera yang dari Allah. Dan tentunya ketika kita mau menghadirkan damai sejahtera, poinnya adalah dimanapun kita berada, kita mau berbuat baik bagi orang lain. Berbuat baik bagi sesama. Inilah poin di mana kita menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi menjadi pesan penulis Ibrani. Ketika kita menjadi letih, menjadi lesu, oleh karena realitas di mana kita juga punya kebutuhan, kita punya kepentingan. Sekali lagi, jangan pernah lupakan Tuhanmu. Hadirkan Tuhanmu di tengah-tengah keletihan yang engkau alami. Dan oleh karenanya, kita harus mewaspadai diri kita di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Sekali lagi, jangan pernah menjadi akar pahit bagi orang lain. Inilah firman Tuhan menjadi pesan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita. Ya Tuhan ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Terlebih khusus ketika bukan hanya kami, tapi dunia yang terancam oleh COVID-19. Bahkan dampak dari COVID begitu keras, banyak orang yang menjadi putus asa di dalam kehidupannya. Dan tantangan ini pun masuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kebutuhan, di tengah-tengah kepentingan rumah tangga dan keluarga, untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup. Ya Tuhan ya Bapa, terima kasih. Engkau telah mengingatkan kami untuk tidak melupakan hadirat-Mu. Engkau yang adalah sumber kehidupan. Engkau yang adalah kekuatan bagi kami. Kadangkala ya Tuhan ya Bapa, tanpa kami sadari, kami melupakan kehadiran-Mu. Tapi firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami, di mana relasi kami dengan Tuhan, biarlah terus dibangun dengan cinta dan kasih kepada Allah. Demikian juga terhadap sesama kami. Untuk itu Tuhan Bapa, di tengah-tengah kepahitan hidup, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup kami, mampukan kami, dimanapun kami berada, kami menghadirkan
damai sejahtera Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tinggalkan kebencian. Tetapi biarlah yang tinggal di dalam kehidupan kami, di dalam pikiran dan hati kami, sekalipun kami sedang terpuruk, tapi biarlah kasih yang dari Tuhan menguasai kami. Sehingga dimanapun kami berada, bukan akar pahit yang kami tinggalkan, tetapi yang kami tinggalkan adalah kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Dan biarlah firman ini ya Tuhan ya Bapa juga berlaku di tengah-tengah kehidupan Ibu Haryanja, di dalam menghadapi hari-hari, di dalam kesendirian ketika jauh dari anak-anak. Ibu Haryanja juga selalu menghadapi pergumulannya hari lepas hari di dalam kesendirian. Tapi kami percaya bahwa firman ini juga mengingatkan kepada Ibu Haryanja bahwa Ibu Haryanja tidak ada di dalam kesendirian, tapi Tuhan bersamanya. Bahkan Tuhan juga akan terus memberikan kekuatan bagi Ibu Haryanja tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah kondisinya, di tengah-tengah keberadaannya. Bahkan Tuhan juga memberikan kekuatan di tengah-tengah lanjut usia yang sedang dijalani oleh Ibu Haryanja pada saat ini. Tapi oleh kekuatan Tuhan, Tuhan juga mau Ibu Haryanja mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap sesama, baik dalam lingkungan masyarakat di mana Ibu Haryanja ada, terlebih lagi di dalam persekutuan Gereja Tuhan Immanuel Semarang. Untuk itu Tuhan Bapa, apa yang tidak terucap dan tidak terkatakan Ibu Haryanja dalam persoalan dan pengharapan-pengharapannya melalui syafaat ini, tapi biarlah Tuhan Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan apa yang dipikirkannya. Biarlah Tuhan berkenan untuk memenuhi apa yang menjadi pengharapan-pengharapan Ibu Haryanja. Anak-anak yang jauh, biarlah di dalam kehidupan anak-anak yang jauh juga Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka. Juga di kala mereka menghadapi pergumulannya, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka terus dan tetap mengasihi Tuhan dan mampukan mereka juga berbuat baik bagi sesamanya. Dan biarlah ini juga berlaku dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami. Semua masing-masing, biarlah kiranya firman ini memberikan kemampuan bagi kami di tengah-tengah tantangan pergumulan kami. Kami tetap mengasihi Tuhan dan kami mengasihi sesama. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami menyerahkan juga pergumulan jemaat Immanuel Semarang. Biarlah gerejamu ini juga kiranya tetap ada di dalam genggaman Tuhan. Kami percaya di dalam genggaman Tuhan jemaat Immanuel Semarang akan tetap eksis menjalankan pelayanan kesaksian, panggilan dan pengutusannya. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan yang sakit pada saat ini, baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit, kiranya Tuhan Engkau berkenan memberikan pertolongan kepada mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang ada dalam kesedihan, biarlah juga Tuhan menolong mereka dan menguatkan mereka. Akhirnya ya Tuhan ya Bapa, kalau kami keluar dari persekutuan ini, biarlah kiranya hari-hari yang akan terus kami jalani dalam sukacita dan iman pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa, inilah doa kami. Doa ini mau kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur dengan mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam kitab Amsal
Kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat 10 dibacakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah firman Allah. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita nyanyikan lagu dari Gita Bakti 86. Gita Bakti 86, baitnya yang pertama. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bapak saudara diundang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Inilah persembahan yang kami bawa kepadamu dari hati yang sungguh bersyukur dan bersuka cita atas kelimpahan berkat di tengah keluarga kami. Berkenanlah Engkau menerima dan menguduskannya. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih dengan tetap berdiri, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Gita Bakti 284, baitnya yang pertama. Di jalan hidup yang lebar sempit, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang, pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang bisa menang. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, kami akan keluar dari persekutuan ibadah ini. Kiranya pujian dan doa yang telah kami naikkan bagi-Mu berkenan di hadapan-Mu. Dan saatnya kami akan menerima berkat yang Kau berikan kepada kami. Pengampunan dari Tuhan Yesus dan cinta kasih dari Bapa, dan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang dan selamanya. Amin. 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 Bapak saudara dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah keluarga malam ini selesai. Kiranya Bapak Ibu tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap jangan lupa memakai masker. Kita berjumpa lagi di hari Rabu yang akan datang. Tuhan menyertai Bapak Ibu sekeluarga. Selamat malam.